Halo teman-teman, selamat datang kembali di pembelajaran BIPA Asik. Karena kemarin kita sudah belajar tentang gaya bahasa, jadi hari ini kita akan belajar membaca BIPA tingkat B2. Hari ini kita akan belajar memahami sebuah teks legenda Indonesia yang berjudul Legenda Putri Mandalika. Melalui pembelajaran hari ini, kita akan belajar yang pertama, mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita rakyat, lalu memahami makna kosakata penting, dan yang terakhir, mengenali struktur teks naratif. Siap? Yuk, kita mulai! Di salah satu pulau di Indonesia, tepatnya di Pulau Lombok, terdapat sebuah cerita legenda yang cukup terkenal. Legenda tentang Putri Mandalika. Sebelum kita membaca teks legenda Putri Mandalika, apakah teman-teman tahu apa itu legenda? Legenda adalah cerita rakyat yang dipercaya terjadi pada masa lalu dan sering berkaitan dengan asal-usul suatu tempat, adat, ataupun tradisi masyarakat. Baik, ini adalah teks cerita Putri Mandalika. Teman-teman bisa membacanya masing-masing di rumah ya. Setelah membaca teks legenda Putri Mandalika, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam teks legenda ini. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam. Artinya, semua elemen ini ada di dalam teks cerita dan pembaca bisa menemukannya langsung tanpa melihat faktor luarnya. Unsur intrinsik ini terdiri dari tokoh dalam cerita legenda Putri Mandalika, tokohnya yaitu Putri Mandalika, para pangeran, serta rakyat Lombok. Lalu unsur intrinsik yang kedua adalah latar tempat, selanjutnya adalah latar waktu, selanjutnya ada alur, selanjutnya ada tema, dan setelah itu ada amanat. Untuk latar waktu hingga amanat, saya harap teman-teman bisa mencarinya di rumah sendiri. Lalu berikutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang memengaruhi cerita dari luar teks. Unsur ini tidak tertulis langsung dalam cerita, tetapi ikut membentuk cara cerita itu dibuat. Salah satu contoh unsur ekstrinsik yang ada dalam cerita legenda Putri Mandalika yaitu latar belakang budaya masyarakat Lombok. Cerita ini berasal dari budaya masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi bau nyale yang disebut dalam teks adalah tradisi masyarakat Sasak Lombok, yaitu menangkap nyale atau cacing laut pada waktu tertentu setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya lokal memengaruhi isi legenda. Selanjutnya, setelah kita menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks legenda Putri Mandalika, kita akan menganalisis struktur teks naratif dari teks tersebut. Penyelesaian masalah, dan yang terakhir ada koda, yaitu pesan moral atau penutup. Dalam teks legenda Putri Mandalika ini, orientasinya bisa kita lihat yaitu Putri Mandalika cantik dan bijaksana, banyak pangeran yang ingin melamarnya. Lalu berikutnya ada komplikasi. Komplikasinya adalah ia bingung memilih karena takut terjadi peperangan. Lalu resolusinya yaitu ia mengorbankan diri dengan melompat ke laut. Serta kodenya, kode yang muncul adalah tradisi bau nyale sebagai bentuk penghormatan kepada Putri Mandalika. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta bagi pembelajar BIPA di rumah untuk mencari kosakata sulit yang baru pertama kali kalian temukan. Lalu kalian bisa mencari di internet untuk mengetahui apa arti sebenarnya pada kalimat dan kata tersebut. Terima kasih sudah belajar bersama. Dengan memahami teks legenda ini, kamu bukan hanya belajar bahasa, tapi juga budaya Indonesia. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya. Bye-bye.